Pelit banget informasi soal properti di luar sana. Pantas saja orang mau terjun ke dunia properti yang ada malah boncos. Padahal yang kita tahu, terjun ke dunia properti itu cuma dua kan, antara jadi developer atau investor. Padahal dunia properti itu luas. Lu jadi investor aja, lu masih bisa mainin capital gain dan juga dividend yield-nya. Ya capital gain sekali lagi itu adalah selisih kenaikan harga jual. Lu beli 300 juta, jual 500 juta, dapat untung 200 juta. Itulah capital gain. Dan dividend yield itu adalah sapi perah dari propertinya yang hasilin kita income rutin dari properti tersebut. Dan cara investor buat mainin capital gain dan juga dividend yield itu macam-macam variasinya. Makanya di luar sana kalian bisa ngeliat banyak banget bisnis properti kayak juragan kos lah, pengusaha hotel, rumah lelang, dan lain-lain. Karena kalau semua cara mainin properti ala investor properti tadi itu kita pecah, dapatlah 10 variasi cara supaya kalian bisa terjun ke dunia properti dari nol. Yuk kita breakdown di video ini. Nah sebelum kita mulai, buat lu pada yang DM TikTok gua, reply komen TikTok gua, sorry banget gua nggak bisa balesin itu satu persatu karena itu terlalu banyak. Tapi buat kalian yang mau stay connected dengan gua, kalian bisa follow Instagram gua di @devincaya, atau kalian bisa komen di kolom komentar di video ini tentang pertanyaan kalian seputar bisnis, ekonomi, properti, finansial lainnya. Oke kita mulai. Cara pertama udah pasti menjadi developer properti alias pengembang properti. Simpel ya, pengembang properti ini mengakuisisi lahan kosong untuk dijadikan suatu kawasan properti. Mau itu kawasan perumahan atau perkantoran, mau itu skala pengembangan properti yang besar atau kecil, atau mau itu developer rumah komersial ataupun rumah subsidi, itu macam-macam variasinya. Tapi pertanyaannya, gimana langkah-langkahnya buat jadi developer atau pengembang properti? Pertama, kalian akuisisi lahan yang zonasinya itu punya regulasi yang tidak menghambat perizinan pembangunan, dan pastikan juga surat-suratnya aman seperti SHM, SHGB, dan punya potensi nilai appraisal yang tinggi. Lalu kalian tentukan development plan dari pembangunan propertinya. Properti TOD kah? Properti yang eco-living kah? Perumahan kah? Perkantoran kah? Apartemen kah? Gedung lainnya kah? Tentukan juga financial planningnya. Apakah pakai financing dari bank ataukah pakai private equity? Kemudian tentukan kontraktor ataupun subkontraktor untuk pembangunan proyeknya. Tentukan juga skema pembiayaan, bank yang bekerja sama, strategi marketing, SOP handover, dan juga sistem properti manajemennya kalau udah serah terima. Kira-kira seperti itu simpel ya. Perlu modal yang kuat, tim yang kuat, sistem yang kuat, perizinan yang benar, dan kalau itu semua dipelajari butuh waktu berbulan-bulan mungkin. Tapi kalau kalian tertarik belajar menjadi developer properti lebih dalam, kalian boleh tulis di kolom komentar supaya gue bikinin satu video khusus untuk belajar menjadi developer properti. Karena sekarang kita akan bahas 9 cara terjun ke dunia properti yang lainnya. Lalu yang berikutnya, cara terjun ke dunia properti yang kedua, yaitu dengan menjadi flipper di properti. Nah, kita tahu ada yang namanya investor properti. Dia pasti mengincar keuntungan properti itu entah dari capital gain atau dividend yield atau bahkan keduanya. Dan di sini investor properti yang fokus utamanya mengejar capital gain atau margin atau selisih kenaikan harga jual, itu kita sebut sebagai flipper. Beli properti murah terus jualnya harganya mahal, ataupun beli properti murah direnov lalu jualnya mahal. Dan di sini logikanya sebagai flipper properti untuk mengincar margin sebanyak-banyaknya, dia pasti membeli properti semurah-murahnya dan menjual properti semahal-mahalnya. Dan di sini dia punya beberapa cara. Cara untuk membeli properti semurah-murahnya yaitu dengan membeli properti under value di bawah harga pasar. Biasanya ini properti BU alias butuh uang atau properti yang sudah masuk ke pelelangan. Properti yang sudah masuk ke dalam pelelangan itu biasanya bisa 30 sampai 50 sampai 70% lebih murah daripada harga pasar. Dan memang properti lelang itu sudah terdiskon begitu banyak, dan gue udah jelasin ini full di satu video. Gue udah jelasin aman atau enggak, cara belinya, untung ruginya. Kalian bisa cek video itu di YouTube channelnya gue ini. Dan setelah membeli properti di harga murah, biasanya si flipper ini akan merenovasi atau mempercantik properti ini supaya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Contoh, ada rumah tua dengan luasan 6 kali 20 meter dijual BU under value ataupun dijual di pelelangan dengan harga 800 juta rupiah. Padahal harga pasar rumah tua di sana itu 1,5 miliar rupiah. Ya terdiskon memang karena rumahnya dijual BU atau masuk ke dalam pelelangan. Sebagai flipper, kita akan tertarik membeli rumah tersebut dan mempercantik rumah tersebut. Akhirnya singkat cerita, rumah tersebut berhasil kita beli melalui pelelangan dan kita renov dengan budget 3 juta per meter. Sehingga luasan rumah 6 kali 20 tapi luas bangunannya 6 kali 15 yang kita bangun dikali 3 juta per meter, totalnya itu 270 juta rupiah untuk renovasi. Total kalian keluar modal 1 miliar 70 juta rupiah dan kalian bisa jual di harga tinggi sekitar 1,8 miliar, atau kalau kalian mau tetap pasang di harga 1,5 miliar supaya cepat laku, ya karena 1,5 miliar di sana cuma dapat rumah tua kayak yang tadi gue sebutin. Tapi kalian jual 1,5 miliar itu rumah baru, jadi mungkin lebih cepat lakunya. Dan perlu banget kalian catat, sebagai flipper kalian harus memperhatikan banget pajak-pajak dan juga biaya-biaya tersembunyi yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya yang berjudul 13 biaya tersembunyi saat transaksi properti, yang dimana biayanya ada biaya nama, BPATB, PPN, AJB, biaya cek sertifikat, dan lain-lain. Supaya nggak salah perhitungan keuntungan ataupun capital gain-nya. Lalu kita masuk ke cara terjun properti yang ketiga, yaitu sebagai investor juga, tapi memanfaatkan dividen yield-nya dari sewa-menyewa. Market sewa di Indonesia kebetulan besar banget, bahkan lebih besar dibanding market jual belinya di Indonesia, bayangin. Apalagi makin kesini, harga properti itu makin mahal, makin sulit kejangkau. Jadilah orang-orang yang tadinya punya opsi beli, jadi nggak punya opsi beli, jadi mereka sewa aja. Sampai-sampai banyak banget video perbandingan, lebih untung mana, kalian sewa aja rumahnya atau beli aja rumahnya. Dan gue juga pernah bikin videonya itu,
full lengkap di YouTube channel gua. Tapi apesnya, biaya sewa atau kontrakan di Indonesia itu nilainya sangat-sangat amat kecil. Cuman 2-4% dari nilai total value propertinya. Kalau di luar negeri orang-orang itu bisa bayar cicilan KPR pakai duit hasil sewa, di Indo itu nggak bisa ya teman-teman. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena tinggi atau rendahnya harga sewa itu berdasarkan pendapatan atau income atau gaji dari penyewanya, bukan dari nilai propertinya. Dan si pemilik properti ini nggak bisa maksain kalau gaji penyewanya dia itu naik gaji atau naikin income-nya dia. Dan pemilik properti ini juga nggak bisa seenaknya naikin harga sewa, karena tergantung lokasinya lagi. Kalau tiba-tiba seenaknya naikin harga sewa, properti bisa nggak laku, nggak ada yang sewa lagi. Makanya terjadilah gap atau jenjang harga properti yang udah terlanjur tinggi banget dan harga sewa properti yang sangat rendah banget, cuma 2-4% doang. Solusinya gimana? Pertama, antara pecah menjadi space yang kecil-kecil, atau solusi yang kedua, pecah menjadi jangka waktu yang lebih pendek supaya bisa naikin income sewa. Dan dengan memecah satu rumah secara keseluruhan menjadi space by space kecil-kecil alias kamar per kamar, itulah adalah bisnis kos-kosan. Dan cara ketiga kalian terjun ke dunia properti adalah dengan menjadi juragan kos. Supaya kalian bisa jadi juragan kos yang untung, kalian harus paham betul rumus renovasi yang benar. Ya wajar dong, bisnis kos-kosan itu menyewakan space kamar tempat tinggal. Artinya, layout atau denah rumah kos-kosan kalian bisa dibangun berapa kamar tidur, bisa dibangun berapa kamar mandi, itu adalah penentu kalian bisa dapat income berapa dan bisa balik modal berapa cepat. Dan berikutnya kalian harus tahu OPEX alias operating expense yang berjalan kalau misalkan bisnis kos-kosan ini berjalan itu seberapa besar. Biaya listrik, AC, maintenance, air, OPEX karyawan, dan lain-lain. Karena kalau nggak ada perhitungan detailnya, ini bisa menggerus profit kalian 20, 30, sampai 40%. Gede banget. Nah, itu tadi bisnis kos-kosan dengan cara memecah space besar menjadi space kecil-kecil. Lalu bagaimana dengan cara memecah jangka waktu yang tadinya panjang menjadi jangka waktu yang pendek-pendek? Jadi yang tadinya kalian cuma sewain secara tahunan atau bulanan, kalian sewain secara perharian. Dan inilah cara terjun ke dunia properti yang keempat, yaitu dengan membangun B&B business. B&B itu pada dasarnya adalah kepanjangan dari breakfast and bed. B&B business adalah istilah orang Amerika yang dipakai untuk mereka yang menyewakan properti mereka secara harian, tapi mereka itu bukan hotel grup. Bisa mereka pasarkan di Airbnb, sosmed, ataupun marketplace lainnya. Untuk melakukan B&B bisnis ini, ada dua cara yang bisa dipakai agar bisa kelola unit yang banyak, tapi dengan budget yang minim, tanpa membeli propertinya. Cara yang pertama yaitu kita sewa aja properti secara tahunan, lalu kita sewa secara harian. Yang dimana kita tahu, sewa properti tahunan itu kecil banget, cuman 2-4% doang dari nilai propertinya, dan harus kita manfaatkan itu. Sebagian dari kalian pasti mikir, emangnya boleh secara hukum properti yang kita sewa itu disewakan lagi? Ada owner yang bolehin kalian sewain lagi, ada juga owner yang melarang kalian sewain lagi. Kalau dilarang sama ownernya buat sewain lagi, ya udah, bohwat, cari aja properti lain dengan owner yang lebih fleksibel. Dan owner yang fleksibel yang bolehin kita buat sewain lagi itu sebenarnya banyak. Coba kalian pikir, apakah bisnis-bisnis seperti coworking space di luar sana itu semuanya mereka beli lahan komersialnya? Banyak banget brand-brand besar yang cuma sewa office-nya doang, lalu mereka pecah menjadi kantor per kantor kecil-kecil untuk dijadikan coworking space. Ya karena mungkin dengan berbagai macam ketentuan, misalnya kayak di mall, kalian nggak mungkin beli space ya, kalian harus sewa. Begitu pula dengan accommodation, caranya hampir mirip juga. Lalu cara yang kedua, kalau misalnya kalian tetap nggak mau keluar duit sewa juga, kalian bisa kerjasama dengan properti yang lagi nganggur. Di luar sana banyak banget apartemen nganggur yang dibiarin begitu aja sama ownernya, dan bahkan mereka rugi sampai jutaan rupiah per bulannya. Mereka, owner apartemen itu, rugi jutaan rupiah per bulannya buat bayarin maintenance, IPL, sinking fund dari apartemen itu, padahal mereka nggak pakai apartemennya. Posisi mereka, para pemilik apartemen ini, serba salah. Mereka mau jual, oh ternyata apartemen itu masih PPJB, sulit dijual karena nggak bisa kredit bank. Mereka mau sewain, mereka tahu kalau return dari sewa itu kecil banget, cuma 2-4% doang dari nilai propertinya. Mereka akan sangat happy kalau kalian datang, kalian bilang mau manage unit mereka dengan perhitungan return yang lebih besar dibanding sewain tahunan doang. Apartemennya jadi diurusin plus dapat income dari sewain harian. Kalian tinggal bagi hasil aja sama owner propertinya, jadi itu lebih win-win solution. Dengan dua cara barusan, kalian bisa nambah jumlah unit yang kalian manage lebih cepat dengan modal yang lebih sedikit. Dan return dari sewain harian itu bisa 12-18% per tahun dari nilai propertinya. Kita asumsikan okupansinya itu 80%, dan 30% dari omsetnya itu dipakai untuk membayar IPL, maintenance, sinking fund, dan lain-lain. Bersih-bersihnya, kalian bisa dapat gross profit sekitar 10,08% per tahun dari nilai propertinya. Kalau gross profit itu dibagi dua dengan owner propertinya, artinya dari satu properti yang kalian manage itu udah bisa dapetin 5,04% per tahun dari nilai propertinya. Artinya lagi, kalau kalian berhasil manage 20 unit apartemen atau properti, artinya income kalian per tahun seharga dengan satu unit apartemen tersebut. Cukup menarik bukan? Nah, selain daripada pengusaha B&B tadi, ada satu bisnis yang merupakan menjadi saingan utamanya dari B&B bisnis ini dan memerlukan modal yang lebih besar, yaitu adalah bisnis hotel. Ini adalah cara terjun ke dunia properti yang kelima. Lalu pertanyaannya, apa bedanya bisnis hotel dengan bisnis B&B yang tadi gue jelasin? Pertama, pengusaha hotel itu rata
rata-rata tanahnya pasti mereka beli, bukan sewa. Karena sedikit nggak masuk akal kalau di atas tanahnya itu mau dibangun hotel setinggi misalkan 10-50 lantai, tapi tanahnya itu masih sewa. Kalau sewaktu-waktu sewa tanahnya itu nggak bisa diperpanjang, itu udah kiamat bagi pebisnis hotel tersebut. Karena kemungkinan bisnis hotel itu balik modal ya antara 8-20 tahun, tergantung bintang dari hotelnya. Tapi di satu sisi, biarpun kelihatan modal yang gede, ada satu keuntungan yang didapatkan oleh bisnis hotel secara instan. Tanah yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dibangun hotel, itu ada kemungkinan harga tanah tersebut bisa langsung naik. Naiknya seberapa banyak tergantung brandingan dan juga crowd yang didatangkan oleh hotel tersebut. Jadi pengusaha hotel ini biasanya akan langsung mendapatkan capital gain dari aset tanahnya mereka. Lalu perbedaan berikutnya dengan B&B bisnis, yaitu bisnis hotel itu lebih bisa mengontrol resiko yang akan dialami oleh customernya. Beda dengan Airbnb yang skala jaminan dan juga keamanannya hanya bergantung pada kapabilitas sang owner aja seorang. Bisnis hotel biasanya punya tim yang cukup kuat untuk menjaga reputasi hotel mereka, sampai-sampai mereka punya front desk 24 jam yang tidak dimiliki oleh B&B bisnis biasa. Tapi di satu sisi ini akan berdampak pada biaya operasionalnya mereka. Bisnis hotel biasanya punya biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis B&B biasa. Karena bisnis hotel harus merawat satu gedung yang mereka sampai ke gerbang luarnya, sampai ke perintilannya, sedangkan B&B bisnis itu cuma perlu merawat unitnya mereka doang. Dan ini kita belum bicara soal hotel bintang 3 ke atas yang mungkin memiliki cafe atau restoran di dalamnya. Pasti biayanya lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke cara terjun ke properti yang keenam. Kalau kita ngomongin properti, nggak melulu soal rumah, tempat tinggal, penginapan. Tapi di sini kita juga bicara soal properti komersial. Kalau kalian mau terjun ke dunia properti dengan menggabungkannya dengan dunia bisnis, ini artinya kalian sudah masuk ke dalam ranah properti komersial. Contohnya, kalian beli tanah kosong untuk dibangun mall komersial, sehingga harga tanahnya naik dan dapat income dari bisnis mallnya. Itulah contoh properti komersial. Atau contoh lainnya dengan skala yang lebih kecil. Kalian beli tanah kosong, kalian bangun jadi lapangan tenis, lapangan pedal, lapangan bulu tangkis, gym, ataupun sport club untuk kalian sewakan ke member-member kalian. Crowd atau keramaian akan datang ke lapangan kalian. Harga tanah kalian otomatis bisa naik sambil kalian dapat income rutin dari bisnis sport club atau lapangan tenisnya kalian. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya untuk properti komersial. Ini tergantung industri bisnis bidangnya kalian. Bisa bisnis coworking space, parking space, supermarket, ataupun restoran sekalipun. Dan ngomong-ngomong soal bisnis restoran ini, kita masuk ke dalam cara terjun ke dunia properti yang ke-7, yaitu adalah franchise property. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cara yang nomor 7 ini, buat kalian yang udah nonton video ini sampai ke menit ini, detik ini, kalian boleh support channel edukasi ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Cara yang nomor 7, yaitu adalah franchise property. Ini juga termasuk terjun ke dunia properti dengan menggabungkan dengan dunia bisnis. Dan cara ini sudah dipakai oleh satu perusahaan fast food terbesar di dunia, yaitu adalah McD alias McDonald. Gue nggak tahu ya kalian di sini udah pada dengar atau belum. Cuman McD itu aslinya adalah perusahaan properti yang berkedok jualan makanan. Kenapa bisa disebut begitu? Jadi begini ceritanya. Memang benar, McD itu awalnya jualan makanan. Produk utamanya memang makanan. Tapi kalau misalkan McD ini melanjutkan untuk jualan makanan terus-menerus, McD bisa bangkrut. McD hampir bangkrut di tahun 1958. Padahal saat itu McD punya 79 cabang franchise yang tersebar. Dan ternyata karena marginnya makanan fast food itu cuma 0,2% doang. Akhirnya tahun 1961, Franchise Realty Corporation yang didirikan oleh McD mulai mengambil tindakan yang konkret untuk bisnis propertinya McD. Jadi skemanya begini, biasanya F&B company yang mengambil sistem franchising itu ngambil untung dari sistem royalty ataupun dari jualan bahan baku. Tapi McD ini berbeda, dia mengambil untung yang lebih besar dengan menjadi landlord atau juragan tanah dari semua pembeli franchise-nya dia. Jadi McD itu beli tanahnya duluan di lokasi-lokasi yang strategis dan posisi hook kebanyakan. Lalu mereka sewain lagi ke pembeli franchise-nya McD dengan markup yang sangat tinggi, bisa 20-40% di atas harga sewa pasaran. Dan McD pun mereka juga tetap mengambil royalty fee dari setiap cabang McD yang ada. Jadi urutannya diubah, yang biasanya kalau kita mau ambil franchise merek lain, itu kita harus punya lahan atau lokasinya dahulu. Tapi kalau kita mau ambil franchise McD, kita ngajuin dulu mau franchise, baru deh nanti McD bakal tentuin lokasi atau lahan mana yang memang kepunyanya McD, yang dimana kita boleh buka di sana. Dan strategi properti McD ini terbukti berhasil. 64,1% pendapatannya McD itu didapat dari pendapatan sewain lahannya ini, yaitu sekitar 135,6 triliun rupiah dari pendapatan sewain lahan, dan 75 triliun rupiah dari royaltinya McD, dan terakhir income dari lisensi franchise McD cuma 888 miliar rupiah. Dengan strateginya itu, sekarang McD bukan cuma perusahaan fast food chain raksasa terbesar di dunia, tapi McD juga sekarang menjadi juragan properti raksasa dengan total outlet lebih dari 38.000 outlet yang tersebar di seluruh dunia. Dan total asetnya mereka itu lebih dari 56 miliar US dollar atau setara dengan 920 triliun rupiah. Sekarang mereka punya 45% tanah dan 70% bangunan dari 38.000 outlet tersebut yang tersebar di seluruh dunia. Bayangin seberapa cuan propertinya McD dari 38.000 outlet tersebut. Dan inilah cara McD terjun ke dunia properti melalui franchise properti. Sekarang kita bahas cara terjun ke dunia properti yang ke-8, yaitu adalah kalau kalian berada di bidang arsitektural
ataupun di dunia konstruksi, kalian otomatis sudah nyemplung ke dunia properti, bisa sebagai vendor arsitek, vendor kontraktor, ataupun subkontraktor, dan lain-lain. Kita masuk ke cara yang berikutnya, cara terjun ke dunia properti yang ke-9. Kalau kalian mau terjun ke dunia properti, hasilin income, tapi kalian nggak mau keluar modal yang besar sampai miliaran rupiah, sampai ratusan juta rupiah, ada satu cara terjun ke dunia properti tapi dengan duit recehnya kalian. Tapi warning, cara ini pasti dianggap atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Caranya adalah dengan menjadi brokerage ataupun agent properti. Tapi pertanyaannya, apakah menjadi agent properti itu disebut sebagai terjun ke dunia properti juga? Justru kalau kalian perhatiin, di lapangan yang perannya itu sangat besar, itu adalah agent properti. Agent properti itu harus yang paling profesional, harus bisa hitung NPV alias net present value, harus bisa hitung biaya-biaya notariat, harus menguasai product knowledge, dan ilmu-ilmu lapangan lainnya. Soalnya begitu kita terjun ke dunia properti di lapangan, itu pembeli backgroundnya beda-beda. Ada yang memang beli buat tempat tinggal, agent properti otomatis harus sedikit mengerti soal konstruksi rumah mana yang nyaman untuk ditinggali. Ada juga yang beli buat bikin restoran, jadi agent properti harus ngerti sedikit soal peluang bisnis dan juga pengetahuan properti komersial. Ada juga yang beli properti buat bikin sekolah lah, rumah sakit lah, kantor, dan lain-lain. Makanya biarpun modalnya kecil ya, mungkin modal transport, kuota, bikin video, ads, ataupun modal masuk ke dalam suatu agency properti tertentu, tapi memang effort pengetahuannya harus besar, karena pembeli properti itu nggak bisa sembarangan. Kita masuk ke cara yang 10 terjun ke dunia properti. Cara yang terakhir, itu adalah dengan menjadi property management. Kalau kalian jalan-jalan di mall, tinggal di apartemen, berkunjung ke rumah sakit, ataupun lagi visit suatu gedung perkantoran, kalian pernah mikir nggak, ini gedung sebesar ini, siapa yang ngerawat liftnya, siapa yang ngerawat perintilan-perintilannya kalau misalkan ini bocor, dan property management lah yang urusin itu semua. Jadi kalau kalian pernah lihat di gedung-gedung tersebut ada nama ataupun logo dari JLL, Colliers, Greystar, Lincoln, itu adalah nama-nama property manajemennya mereka. Sebagai property management, kalau kalian punya skill untuk membangun SOP yang matang, sambil mengimplementasikan ke dalam beberapa AI tools ataupun software yang membantu itu semua agar semua lebih rapi, itu kalian udah punya nilai tambah. Dan biasanya sebagai pemelihara gedung atau kawasan, property management itu perlu melibatkan banyak SDM dan juga tenan yang bersangkutan apabila dibutuhkan. Misalnya, tenan untuk pengangkutan sampah, tenan penyedia pompa air, teknisi mesin, dan lain-lain. Dan biasanya property management itu punya income dari dua sumber. Yang pertama adalah fixed fee atau bayaran fix dari developer atau pengembang atau owner gedung atau kawasan tersebut. Jadi jasa kalian dibayar aja per bulan, kelebihan biaya lainnya akan digantikan oleh owner propertinya. Simple. Yang kedua adalah pembagian hasil dan profit sharing. Biasanya ini pembagian hasil dari IPL yang dibayar oleh penghuni atau biaya dari penyewa apabila properti yang dimanage adalah properti komersial seperti mall ataupun perkantoran. Nah, itulah cara yang ke-10 menjadi property management. Jadi secara kesimpulan, kalian punya 10 cara untuk terjun ke dunia properti. Yang pertama, menjadi developer. Yang kedua, kalian menjadi investor, khususnya menjadi flipper, beli murah, jual mahal. Yang ketiga, kalian menjadi investor tapi fokus pada dividend yield, yaitu menjadi juragan cost. Yang keempat, kalian membangun BNB bisnis seperti memasarkannya di Airbnb. Yang kelima, menjadi pengusaha hotel. Keenam, kalian masuk ke dalam properti komersial. Ketujuh, kalian memainkan franchise properti seperti apa yang dilakukan oleh McD. Kedelapan, bidang konstruksi ataupun arsitektural. Kesembilan, kalian menjadi agent properti yang dipandang sebelah mata. Kesepuluh, kalian menjadi property management. Oh ya, kalau kalian mau dengerin ilmu properti lainnya, kalian bisa klik di sini. Dan kalau kalian misalkan mau dengerin soal strategi keuangan, bisnis lainnya, kalian bisa klik di sini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk menjadi asupan ilmu bisnis, properti, keuangan, dan lain-lain harian kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.